Oke, selamat siang teman-teman kelas 11 IPA dan IPS. Video berikut berisi tentang pembahasan latihan soal kita yang terakhir, yaitu conditional sentence tipe 3 beserta mencari faktanya. Semoga membantu. Bisa dilihat sendiri ya. Oke, saya ingatkan sebentar. Kalau kemarin kita sudah mempelajari kondisional tipe 2 beserta mencari faktanya. Kalau kondisional tipe 2, ya saya tuliskan di sini. Kondisional tipe 2 itu berada dalam fase past. Ya, karena if I had money, if I were you, dan lain sebagainya itu past, maka fact dari CS2 itu adalah present. Ya, verb 1. Ini verb 2. Kalau tipe 3, conditional tipe 3, dia dalam fase past perfect. Past perfect berarti dia had plus verb 3. Nah, fact-nya berarti fact dari CS3 itu adalah past. Berarti V2. Ya, jadi harus dipahami dulu. Ya. Kalau kemarin fakta itu kita menggunakan do atau does, di mana do atau does itu hanya muncul di kalimat negatif dan punya kata kerja. Ya. Sama untuk CS3, faktanya dari CS3, kita tidak lagi menggunakan do atau does, tapi menggunakan did. Ya, sama fungsinya, did hanya muncul di kalimat negatif dan punya kata kerja. Ya, tidak punya kata kerja menggunakan apa, Mister? Menggunakan to be. Kalau to be-nya kemarin yang present, berarti to be-nya is and are. Kalau fact-nya dari CS3 menggunakan to be-nya adalah was, were. Oke, bisa dipahami ya, bisa. Mari kita lanjutkan ke pembahasan soalnya di sini. Di sini ada kata be. Ya, ini be. Lalu di sini ada take. Be itu adalah to be. Take kata kerja. Ya, berarti if I had been you, I would have taken the job. Ini untuk CS-nya, ya. Ini been dengan had been ya. Dengan would have taken. Fact-nya berarti gimana? If-nya hilang, would have-nya hilang. Menjadi V2 semua. Hati-hati, ini kalimat per clause-nya ini, per clause ini bermakna positif, positif berarti negatif, negatif. Harus ada not. Ya, hati-hati. Maka I, karena ini positif to be, maka menjadi negatif to be. Berarti I was not you. So I, nah ini positif berkata kerja, berarti fact-nya kebalikan dari positif berkata kerja, yaitu negatif berkata kerja. Kalau negatif berkata kerja menggunakan apa? Did not. Berarti I did not. Ini kan verb 3 menjadi verb 2 kan? Karena past. Nih. Menjadi I did not take the job. Kok bukan took, Mister? Iya, karena sudah diambil oleh did. Ya, bentuk keduanya sudah diwakili oleh did, maka menjadi I did not take. Ya, to be digantikan to be, ya ini. Been digantikan was, sama-sama to be, hanya berbeda bentuknya saja. Verb tetap digantikan oleh verb. Oke, next sama ini be berarti sama ya, berarti if she had been younger, she would have traveled more. Ya kan? Berarti fact-nya bagaimana? Sama dengan yang atas toh. She was not younger, so she did not travel
more. Ya, sama dengan yang atas ini polanya, tinggal diganti aja yang ada di dalamnya ini. Ya, kebetulan ini B sama ya, yang berbedanya yang ini saya pertebal. Ya, perhatikan. Did not selalu muncul untuk kalimat negatif saja dan punya kata kerja. Ya, kalau tidak punya kata kerja tidak boleh menggunakan did. Ya. Berikutnya, if we kata kerja berarti had lived in Mexico, we would have spoken Spanish. Ya kan? Berarti ini kata kerja. Ini juga kata kerja. Fact-nya berarti dari positif menjadi negatif toh? Berarti we kata kerja harus kata kerja berarti negatif toh kata kerja berarti did not. We did not live in Mexico, so we sama kata kerja positif menjadi kata kerja negatif. Did not speak Spanish. Berikutnya, she. Nah, hati-hati, ini if-nya di tengah. Berarti ini yang menjadi IC-nya. Berarti she would have been happier if she had more friends. Hati-hati, head-nya ada dua. Head yang pertama adalah head rumus. Head yang kedua adalah verb 3 dari have. Ya. Nih. Ya, ini kan ini had lived. Berarti kan ini head-nya head rumus, lived ini verb 3 dari live. Berarti head yang pertama head rumus, head yang kedua adalah verb 3 dari have. Berarti fact-nya bagaimana? Hati-hati if yang tengah berarti menggunakan be because. Berarti she ini been berarti harus digantikan dengan be juga. Ini positif berarti menjadi negatif. Berarti she was not happier because she did not have more friends. Ya, nih. Aduh, keliru. Ini. Ya, ini to be, been digantikan dengan was, had kata kerja digantikan dengan did not have juga kata kerja. Berikutnya, they have much money if they blah blah not buy many clothes. Berarti ini hati-hati. If yang di tengah berarti sama dengan yang nomor 4. Berarti yang belakang ini adalah independent clause. Berarti they would have had much money if they had negatif toh berarti not. Ketiganya apa? Bought many clothes. Berarti menjadi bagaimana? Ini kata kerja, ya kan? Ini kata kerja. Ini juga kata kerja. Berarti kan sama-sama menggunakan kata kerja toh. Berarti dari positif menjadi negatif untuk yang pertama. Berarti they apa? Did not have much money because they. Nah, kalau dari negatif menjadi positif kan tinggal dihilangkan aja toh. Had sama notnya dihilangkan berarti tinggal bought many clothes. Oke. Sampai nomor 5 dulu. Ya, semoga cukup membantu. Silakan ditulis dulu sebentar. Oke, lanjut. If-nya di tengah berarti pakai because ya sama. He would have called her if he had her number. Betul ya? Nih dengan ini. Berarti fact-nya he ini positif kata kerja, berarti negatif kata kerja, negatif kata kerja. Berarti menggunakan did not have
did not call her because he did not have her number. Oke, ya, pokoknya kata kerja harus gantikan dengan kata kerja. Ya, to be gantikan dengan to be. Berikutnya, if I berarti had, V3 dari apa? Had screwdriver, I would have helped you. Screwdriver itu apa? Obeng. Obeng plus minus itu loh. Ya. Nah ini have berarti kata kerja toh. Berarti ini help juga kata kerja berarti positif kata kerja, berarti negatif kata kerja. Berarti I did not have screwdriver, so I did not help you. Ini. Ya, berikutnya I, hati-hati ini if-nya di tengah berarti I would have married someone famous if I had apa? Been a movie star. Fact-nya berarti ini positif kata kerja, ini positif to be, berarti negatif kata kerja, berarti I did not marry someone famous because I, ini positif to be berarti negatif to be, berarti I was not a movie star. Ya. Itu pokoknya digantikan dengan kelas kata yang sama, verb ya, verb, to be ya, to be, tidak boleh saling menggantikan. Nomor 9, if we had ya betul, much time, we would have come to the dinner. Bukan came itu bentuk kedua, ya. Bentuk ketiganya adalah come, sama dengan bentuk pertama. Ya, ini berkata kerja berarti had. Terus come juga would have come. Fact-nya berarti we positif kata kerja, berarti negatif kata kerja, berarti we did not have much time, so we did not come to the dinner. Jelas ya? Oke. Nih. Ya. Kata kerja positif, kata kerja negatif, Berikutnya, nomor 10. Nomor 10 ya. If I had spoken good English, I would have had a better job. Ya kan? Kata kerja. Berarti kata kerja seperti ini toh. Nih. Berarti fact-nya adalah I did not speak good English, so I did not have a better job. Ya. Positif kata kerja bagian CS ini. Lalu faktanya juga harus positif negatif kata kerja. Bentuknya diperhatikan. Bagaimana bentuk kalimat negatif dari fakta CS3, ya, faktanya CS3 yang punya kata kerja. Yuk, kurang 5. Berarti sini hati-hati nomor 11. If-nya di tengah berarti yang belakang ini adalah independent clause-nya. Berarti I would have stayed here if they had permitted me. Permit itu mengizinkan, sama dengan allow, sama dengan let. Ya. Berikutnya, fact-nya berarti I did
not stay here because they did not permit me. Ini positif kata kerja, positif kata kerja. Fact-nya berarti negatif kata kerja, negatif kata kerja. Ya, perhatikan bedanya masing-masing bentuk. Berikutnya, if they had not decided to walk out, they would have been the winner. Oke, berarti ini positif kata kerja toh menjadi sama. Ini to be positif, hati-hati ya. Berarti fact-nya menjadi ini negatif kata kerja menjadi positif kata kerja, berarti they decided to walk out. So they positif kata kerja berarti negatif kata kerja. Oh, bukan kata kerja, ternyata ada been. Berarti to be, positif to be menjadi negatif to be. So they were not the winner. Kurang 3. Yuk. If he not tell berarti had not told me the truth, I would have left him. Ya, tadi belum saya tebalkan ya ini. Oke, yang 13. Had not told, would have left. Berarti fact-nya ini yang pertama ini adalah negatif kata kerja berarti positif kata kerja. He told me the truth. So I positif kata kerja berarti negatif kata kerja. Did not leave him. Perhatikan bedanya. Kalau dia positif kata kerja, berarti langsung ditulis subjek verb 2. Kalau dia negatif kata kerja, subjek auxiliary did not baru kata kerja bentuk 1. Ya. Meskipun di sini tertulis bentuk 1, tetapi secara konteks keseluruhan ini bermakna verb 2 atau past. Ya, perhatikan bedanya. Yuk, kurang 2. If he, di sini be sama dengan nomor 1 ya, berarti had been a good player, the coach would have choose apa? Chosen, would have chosen him. Berarti fact-nya hati-hati di sini to be positif, di sini kata kerja positif. Berarti fact-nya yang pertama to be negatif. Berarti he was not a good player, so the coach positif kata kerja berarti negatif kata kerja. Did not choose him. Kurang 1. Masih. Terakhir. I, berarti if-nya di tengah berarti yang belakang adalah yang I see. Berarti I would have brought umbrella, an umbrella. Aduh, dulu. Ya, ini an ya, saya tambahkan biar ada an umbrella if I had been you. Ya. Oke. Fact-nya berarti bagaimana? I positif kata kerja berarti negatif kata kerja. I did not bring an umbrella because I positif to be, negatif to be.
Berarti I was, not you. Jelas ya? Oke, hati-hati. Pokoknya intinya adalah apa? Kalau dia kata kerja dalam bentuk CS-nya, dia harus digantikan juga dengan kata kerja dalam faktanya. Kalau dia berbentuk to be ya dalam kalimat kondisionalnya, maka faktanya pun juga harus menggunakan to be. Ya, harus sama-sama digantikan dengan kelas yang sama. Tidak boleh digantikan dengan kelas yang berbeda. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan saya tentang latihan soal kita yang terakhir sebelum PHP kemarin. Semoga video ini membantu kalian dalam memahami bentuk conditional sentence tipe 1, 2, dan 3. Terima kasih, selamat siang, berkah dalam.